Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Tridani Putri dari kelas MJ23C dengan NIM 230 Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur organisasi pada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Bungkolor. Ya, di sini ada latar belakang. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yaitu lembaga tingkat desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam pemerintahan desa. BPD berperan dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, pembangunan, menjembatani komunikasi antar pemerintah desa dan warga, serta memberikan masukan kebijakan. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana profil organisasi BPD di Desa Bungkolor. Yang kedua itu bagaimana struktur organisasi BPD Desa Bungkolor. Lalu yang ketiga itu bagaimana proses organisasi yang berjalan di dalamnya. Lalu yang keempat itu seberapa efektif organisasi tersebut dalam menjalankan fungsinya. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada apa saja sih rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui profil organisasi dan menganalisis struktur organisasi, mengkaji proses organisasi yang berkelanjutan, lalu mengevaluasi efektivitas organisasi berdasarkan konsep input, proses, dan output, memberikan rekomendasi perbaikan organisasi. Ya, lalu ada kajian teoritis dan regulasi. Kajian teoritis menjelaskan organisasi sebagai sistem sosial yang berkoordinasi, di mana interaksi, pembagian tugas, dan koordinasi penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas, wewenang, dan alur komunikasi. Sementara proses organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif yang bertujuan memahami struktur dan proses BPD di Desa Bungkolor. Lokasi penelitian di Desa Bungkolor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Objek penelitiannya yaitu struktur dan proses organisasi BPD. Sedangkan subjeknya meliputi ketua dan sekretaris BPD, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya, di sini ada profil organisasinya itu sendiri. BPD Desa Bungkolor berperan strategis sebagai penghubung antara pemerintah desa dan warganya, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa dan perangkatnya. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BPD juga rutin menyelenggarakan musyawarah desa yang inklusif untuk mendorong partisipasi warga. Ya, lalu di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi BPD di Desa Bungkolor itu sendiri berbentuk struktur fungsional. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan bidang atau seksi yang memiliki tanggung jawabnya itu masing-masing sendiri-sendiri. Lalu di sini ada strukturnya itu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 4 anggotanya. Ya, lalu di sini ada proses organisasi. BPD Desa Bungkolor menjaga aliran informasi melalui musyawarah rutin dari grup WhatsApp, media sosial, dan penyuluhan. Perencanaan dan koordinasi dilakukan partisipatif lewat musyawarah untuk menetapkan prioritas dan anggaran. Keputusan diambil berdasarkan mufakat setelah diskusi anggota dan warga. Ya, lalu di sini ada efektivitas organisasi, input sumber daya, kompetensi anggota, anggaran, fasilitas, partisipasi masyarakat, terbatas kekuatan pada komitmen transparansinya, kelemahan pada anggaran dan kapasitas. Lalu ada proses
mekanisme kerja sudah sesuai, musyawarah, inklusif, koordinasi, partisipatif, mediasi, konflik. Tetapi perlu menyempurnakan operasionalnya. Lalu ada output, ada capaian program dan penyelesaian konflik yang positif. Namun partisipasi dan akses informasi perlu ditingkatkan lagi. Lalu ada rekomendasi perbaikan. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada tingkat kapasitas anggota melalui pelatihan manajemen, pengambilan keputusan, dan komunikasinya. Lalu yang kedua itu perkuat komunikasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Lalu yang ketiga itu libatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan lewat forum rutin. Lalu yang keempat itu yang terakhir, bangun mekanisme monitoring dan evaluasi terstruktur untuk perbaikan berkala. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu BPD Desa Bungkolor berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan aspirasi warga terwakili melalui musyawarah yang inklusif dan komunikasi yang transparan. Meski telah mendorong partisipasi dan penyuluhan, tantangan tetap ada pada keterlibatan warga, kapasitas anggota, dan sistem monitoring. Dengan menerapkan pelatihan, memperkuat komunikasi, meningkatkan partisipasi, dan melakukan evaluasi transstruktur, BPD dapat bekerja lebih optimal dan mendukung tercapainya desa yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.